Halo teman baca, Uni di sini. Sekarang kita akan membahas tentang gimana sih caranya menyusun paragraf yang efektif. Paragraf disebut sebagai paragraf yang efektif ketika dia hanya memiliki satu ide pokok. Jadi dalam satu paragraf tidak boleh ada 2, 3, atau lebih dari 4 ataupun lebih banyak lagi ide pokok karena hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf. Nah, sebuah paragraf yang efektif harus mempunyai 3 syarat, yaitu dia harus memiliki unsur kepaduan, kemudian dia juga harus memiliki unsur kesatuan dan juga unsur kelengkapan. Apa sih unsur kesatuan? Unsur kesatuan adalah dalam satu paragraf, teman-teman hanya boleh memasukkan satu ide pokok atau satu pikiran utama. Tidak boleh ada 2, 3, atau lebih banyak lagi ide pokok karena nantinya hanya akan membingungkan pembaca. Selanjutnya, terkait dengan syarat koherensi atau kepaduan, yaitu di dalam satu paragraf harus ada kalimat-kalimat yang juga padu atau berhubungan atau saling menjelaskan antara topik yang dibahas. Jadi, tidak boleh ada kalimat yang tidak menjelaskan sama sekali ide pokok yang kita bangun dalam satu paragraf itu. Karena di akhir paragraf yang seperti ini hanya akan membuat bingung pembaca. Nah, untuk menyusun paragraf yang koheren ini, teman-teman bisa memakai 3 teknik, yaitu teknik induksi, teknik deduksi, dan juga teknik kausalitas. Syarat terakhir dari paragraf yang efektif adalah dia harus memenuhi unsur kelengkapan. Apa sih lengkap itu? Lengkap adalah dalam satu paragraf harus mempunyai satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas ini adalah dia memberikan dukungan terhadap kebenaran yang diungkapkan oleh penulis dalam kalimat utama itu. Lalu ada nggak sih paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat? Ada, dan itu sah-sah saja. Tetapi paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat itu kita sebut sebagai paragraf yang tidak mengalami pengembangan atau tidak dikembangkan sama sekali. Tidak salah, tetapi boleh. Tetapi akan lebih baik jika teman-teman mengembangkan satu paragraf itu dengan beberapa kalimat. Ingat, satu kalimat utama atau kalimat pokok dan juga beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Berikut ini akan saya contohkan 2 kalimat, teman-teman bisa mengidentifikasi mana kalimat yang efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Oke?